percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hidup hanyalah sekali, dan itu adalah sebuah pertaruhan yang paling penting di dalam hidup itu sendiri. Kebutuhan kita yang paling utama adalah memaknai bahwa hidup itu sungguh berarti bagi diri kita dan berarti bagi sesama. Agar doa kita bagi almarhum Edita yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, agar kita dipantaskan, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita mengandalkan rahmat pengampunan Tuhan yang juga kita mohonkan bagi pengampunan dosa Edita selama hidupnya. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat dengan-Mu dan selalu rindu untuk tinggal bersama-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, para hakimnya, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Dia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Bab 5 ayat 21 sampai 32. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksud ialah hubungan Kristus dan jemaat.
Saudara-saudara, hendaklah kamu yang saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan, sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya. Setelah menyucikannya dengan air dan firman, maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar. Yang kumaksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Tur kepada Allah. Silakan mari kita menyanyikan bait pengantar Injil. On Yohana, ya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Sama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman, sahabat, dan khususnya keluarga duka yang ditinggalkan oleh saudari kita Edita, Frans keluarga, serta Yohanes Surya sekeluarga. Pada hari ini sebenarnya adalah sebuah proses kita sendiri diperdalam iman kita akan Tuhan. Kalau Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus bertanya, apa kamu nggak pergi juga? Pergi untuk meninggalkan trust-nya kepada Yesus. Pergi untuk meninggalkan apa yang selama ini diyakini dan yang membuat dia nyaman. Tapi Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawaban Petrus adalah jawaban tingkat pengenalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Kita semua, kualitas iman kita ini sangat bergantung atau berbanding lurus dengan sejauh mana kita mengenal Yesus. Orang yang beriman mendalam adalah orang yang sungguh mengenal Yesus. Karena mengenal, tahu, maka dia percaya dan mengandalkan. Seringkali kita ini memang tahu banyak tentang Yesus, hafal dengan ayat-ayat kitab suci, tetapi bisa saja kita ini kurang mengenal Tuhan Yesus. Karena kurang mengenal Tuhan Yesus, pada saat kita kesulitan dalam menghadapi sabda kebenaran yang keras, maka kita lalu meninggalkan trust kita dengan Yesus. Pada waktu Edita sakit, kebetulan juga saya sedang operasi. Pada waktu itu banyak dia kontak. Kenapa kamu ikut-ikutan sakit? Dia bilang. Ya, sakit itu adalah urusannya tubuh masing-masing. Bahwa ada prakondisi, ada situasi di mana Edita juga sakit.
Lalu pada waktu itu juga dia cerita Dinar, guru yang kos di tempatnya Edita, itu juga sakit. Lalu sepulang dari rumah sakit, dia hanya mengatakan bahwa, wah sekarang Romo Stef gak bisa ngetak kamu lagi gitu. Dia membayangkan bahwa kepala saya dibongkar untuk operasi saya. Tapi ternyata tidak, karena teknologi sudah sangat modern, sehingga tidak perlu membongkar kepala untuk mengambil tumornya. Dan disitulah banyak dialog. Dia tanya tentang apa yang saya geluti ketika operasi otak, dan dia juga cerita tentang apa yang dia geluti ketika dia harus berjuang melawan tumornya, melawan kankernya, melawan miom yang ada di dalam rahimnya. Saudara-saudari yang terkasih, dia mengatakan hal yang sangat indah. Dia sharing, bersyukur karena dia menghubungi dosennya di Triarkara ketika dia menempuh doktoral, dan dia mendapatkan tanggapan dari Romo Sudarminto yang sangat familiar. Romo Darminto pula yang akhirnya memberikan sakramen kepada dia, lalu juga menasehatkan untuk istirahat di villa di puncak sampai mengalami kesembuhan, untuk terapi meditasi di puncak. Dia bersyukur karena mengalami perjumpaan dengan Romo Darminto yang penuh sentuhan dan sangat mengasihi dia. Lalu juga dia memberikan sebuah kutipan dari buku yang dia baca kepada saya. Saya tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan diri saya. Saya selalu takut untuk mendaki dan berpikir bahwa tenda ini adalah tujuan saya. Tenda kehidupan saat ini. Saya tidak berpikir bahwa saya bisa sampai ke puncak gunung. Tetapi Allah menunjukkan lewat penyakit ini bahwa semua ini bukanlah tentang diri saya pertama-tama, atau tentang apa yang bisa saya lakukan. Sebenarnya tentang sakitku, ini semua adalah Tuhan yang berbicara tentang dirinya. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ia yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Itu kutipan yang dia kirim kepada saya pada tanggal 4 Oktober 2020. Kemudian dia mengatakan bahwa saya ini fana dan rapuh. Sekarang saya merasa bahwa hidup saya diberikan kembali sebagai hadiah yang sangat berharga, dan saya ditugasi untuk menghargai. Para Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada waktu itu dia juga memang teman diskusi yang baik sejak saya frater, juga bersama Anto dan teman-teman yang lain. Edita orang yang pendiam, reflektif, pinter,
tapi tidak terlalu memamerkan kepinterannya. Dia kurang menunjukkan bahwa dirinya pinter. Tetapi bahwa ketika dalam proses pembuatan skripsi, memang sebelumnya saya merasa mungkin teman-teman yang lain juga sering diajak diskusi. Dia mencintai Erich Fromm, dan dia sangat tertarik dengan karya filsuf Jerman Yahudi ini, Erich Fromm ini. Sementara saya tertarik dengan Gabriel Marcel, seorang filsuf Prancis. Dia memilih terutama karena pada waktu itu sekitar 2 tahun sebelumnya, saya cerita saya beruntung mendapat kakak kelas yang baik. Waktu itu adalah Romo Andi Wibowo dan Romo Sutadi. Dia yang sering mengajak saya, sebenarnya mereka berdua yang diskusi, tetapi saya yang masih tingkat kecil, tapi selalu diajak untuk diskusi sampai saya mengenal siapa Erich Fromm dan mengenal siapa Martin Buber, seorang filosof dari Yahudi. Dari situlah saya cerita kepada dia, dan salah satu artikel tentang Erich Fromm, dia tertarik dan ternyata dia terus mendalami Erich Fromm itu, membaca seluruh bukunya, dan dia skripsi tentang filsafatnya Erich Fromm. Dan dari diskusi-diskusi memang saya dalam posisi dari filsuf eksistensialis tentang pentingnya di dalam relasi, komunikasi, dan hubungan intersubjektivitas antar manusia sampai kepada nilai-nilai kemanusiaan dan siapa Tuhan. Hal itu yang juga muncul diskusi lagi ketika dia menulis tulisan untuk perayaan 50 tahun STFT Widya Sasana. Dari draft dan kerangkanya dikirim ke saya untuk mengajak diskusi kembali tentang filsafatnya Levinas, tentang moral tanggung jawab. Dia ingin memaknai relasi di masa pandemi, bagaimana wajah para korban itu berbicara bagi setiap orang yang mempunyai rasa tanggung jawab kemanusiaan. Para romo dan saudara-saudari, tentu itu memang minat filosofisnya. Dan juga ketika dia doktoral di Triarkara, sering saya juga dihubungi untuk hanya sekedar menjadi teman diskusi, ingin mengadu argumentasi tentang tesis-tesis dia yang ingin dia perjuangkan dan ingin dia tulis. Memang Edita tipe orang yang reflektif, tetapi bahwa semuanya itu akhirnya teruji ketika dia sendiri bergulat dengan kebertubuhannya sendiri. Pada saat di dalam tubuhnya terjangkit sebuah penyakit, dia tetap berusaha untuk meyakini seperti yang dia ketahui dari filsafat tentang fungsi tubuh, baik sebagai kehadiran jati diri bagi sesama, atau bahkan sebagai inkarnasi dan ekspresi diri bagi sesama, kehadiran bagi dunia. Namun tampaknya dia menghadapi pergulatan tentang sakit itu sendiri, dan di saat sakit itu sendiri mengubah pola rasa. Mengapa dia yang sabar lalu berubah menjadi sangat sensitif dan
pengen marah terus-menerus. Itu adalah pergulatan tersendiri, bahwa ada sisi-sisi dari tubuhnya, mekanisme dari tubuhnya yang dia tidak mampu kendalikan. Saya mencoba untuk membagikan kepada dia buku yang saya baca ketika saya operasi di rumah sakit, buku Let It Go. Buku tentang bagaimana daya, power, kekuatan dari berserah. Dia nampaknya juga tertarik dengan buku itu, tetapi dia terus bergulat dengan kebertubuhannya. Puncaknya dia merasa bahwa wajah orang di sekitarnya, wajah orang yang selama dicintainya selama ini adalah seperti wajah musuh. Maka bagi Fran, hendaklah kamu juga memahami di akhir-akhir menjelang wafatnya, dia sungguh sensitif, seakan-akan menolak wajah. Dia sebenarnya bukan Edita sebelumnya. Edita sebelumnya dia sangat menghargai. Hampir seluruh filsafat dia adalah tentang wajah. Bahwa wajah itu adalah bahasa yang menunjukkan jati diri sesama, yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi kehidupan orang lain. Melalui wajah melahirkan tanggung jawab dan komitmen, dan itu yang dia yakini. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, seperti banyak para romo yang saya kenal, orang yang sangat sabar, tapi di titik tertentu ternyata kesabaran itu adalah kapasitas rohnya, tetapi tubuhnya yang dikuasai oleh sakit kadang-kadang menutup itu semua dan keluar kepada dunia sekitarnya. Dia menjadi sensitif, pemarah, dan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat ketika dia dari Malang untuk pertama kalinya tiba di Jakarta dan akan melanjutkan kuliah dan bekerja. Di hari kedua dia di Jakarta, dia menulis surat kepada saya yang isinya hanyalah sekali lagi tentang wajah. Dia minta kepada saya, tolong hal yang sangat penting, dan itu kekayaanmu yang jangan sampai kapanpun jangan sampai pudar. Hendaklah kamu selalu murah senyum pada orang lain. Lalu dia di bawahnya menulis tentang filsafat senyum. Bahwa senyum itu adalah wajah. Kalau saya berjuang terus untuk tersenyum pada orang lain, maka itu adalah wujud perjuangan saya menghargai kemanusiaan orang lain. Orang yang tersenyum itu orang yang menghormati. Tersenyum adalah tindakan kita di mana tidak perlu modal apapun, tetapi membuat orang lain kaya, bahkan membuat kita sendiri yang tersenyum itu kaya, meskipun senyuman kita tidak ditanggapi orang. Tersenyum itu tidak pernah membuat kita miskin. Tersenyum itulah kekuatan ilahi yang bisa dihadirkan oleh wajah untuk menjadi berkat bagi sesama. Tulisan itu masih saya simpan sampai sekarang dan masih ada sampai sekarang. Nah, pada waktu dia sakit, tulisan surat dia itu pula yang saya foto, saya kirimkan ke dia. Saudara-saudari yang terkasih,
Kalau di dalam Mazmur tanggapan tadi, kita betapa indahnya kita mencecap wajah Tuhan. Lihatlah, kecaplah betapa baiknya Tuhan. Kita tidak pernah melihat dengan indera wajah Tuhan. Tetapi kita bisa mencecap, menikmati, melihat secara rohani wajah Tuhan. Itu di dalam diri Yesus. Saya pernah sharing dengan dia bahwa Yesus itu adalah, ini yang saya sampaikan ketika saya di Kalimantan, saya mengalami pengalaman spiritual tentang senyum. Pada waktu saya tersesat di hutan sendirian, diliputi oleh ketakutan di tengah malam, maka pertama-tama yang menerpa saya adalah kekhawatiran, ketakutan, dan puncak dari ketakutan adalah kematian. Tetapi akhirnya sampai kepada sebuah pengalaman untuk tersenyum dengan alam semesta. Apa saja yang menakutkan di hutan itu saya coba sapa dengan tersenyum, dan akhirnya sampai kepada langit dan alam malam itu adalah wajah senyum Allah bagiku. Itu yang juga saya sharingkan dengan dia. Yesus adalah wajah senyuman Allah yang selalu bisa kita lihat setiap waktu melalui patung salibnya, melalui imajinasi doa-doa kita yang melihat wajah senyuman Allah bagi kita. Maka pada waktu kita mendengarkan Injil hari ini, orang Farisi, orang ahli Taurat menampakkan wajah yang bersungut-sungut, karena di dalam dirinya sebenarnya wajah itu menggambarkan siapa jati dirinya. Dan bagi Tuhan Yesus, wajahku adalah seluruh tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Tubuh dan darah Kristus adalah wajah kasih-Nya yang selalu diberikan seperti senyuman yang kami terima dari alam semesta itu. Maka sungguh menarik kalau kita sampai kepada senyuman ini, kalau kita sampai kepada wajah kasih Allah, bahwa melihat Yesus, melihat wajah kasih Allah, misericordiae dari Allah bagi kita. Allah yang solider, Allah yang mencintai, Allah yang menjamin keselamatan kita. Termasuk di dalam keluarga. Kalau setiap kali suami dan istri selalu memandang relasinya Yesus dengan jemaat sebagai wajah kesetiaan suami istri, maka di situ akan mengalami transendensi di dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kematian itu bukanlah hal yang horor. Kematian sebagaimana dengan hidup adalah anugerah. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Maka seperti saya sharing dengan Edita pada waktu akan operasi otak, saya sebelum operasi saya mengajak misa kepada anak-anak buah saya, staf para katekis yang ada di kantor saya ajak misa. Saya membayangkan bahwa jikalau saya nanti kembali tidak seperti Didik yang sekarang ini, paling tidak saya mempersembahkan Ekaristi bersama kalian
Dan Ekaristi akan berbicara selalu kepadamu sebagai wajah belas kasih Allah bagi kamu. Dialah pemilik kehidupan bagi kamu. Dan bagi saya, bahwa mati adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Kalau hidup itu hak kita untuk berjuang menyelamatkannya, tetapi mati itu adalah haknya Allah, bukan hak kita. Kita punya hak untuk berusaha sembuh, tetapi kita tidak punya hak untuk terus hidup melawan kematian. Kematian adalah haknya Allah. Maka di dalam kutipan yang dibuat Edita kepada saya tadi, sakit ini hanyalah cara Tuhan bercerita tentang dirinya sendiri, bukan tentang penderitaanku, bukan tentang sakitku, tetapi tentang Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari, para romo, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sungguh kalau kita memahami bahwa kematian adalah anugerah, tetapi kewajiban kita adalah memperjuangkan hidup. Dan hidup ini, bagaimana hidup tubuh kita bisa selalu menghadirkan wajah kasih Allah bagi sesama. Selebihnya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana wajah kasih Allah tampil melalui diri kita, terutama wajah kita bagi sesama. Seperti selalu di dalam tulisan Edita, pentingnya wajah untuk menghadirkan Tuhan bagi sesama. Semoga saat ini Edita tetap mampu tersenyum, dan dia tersenyum karena melihat Anda semua memahami arti kehidupan ini. Edita juga akan menjadi pendoa bagi Frans, bagi Yohanes Surya, bagi keluarganya, dan kita akan membuat Edita sedih, membuat Edita masih belum lega kalau kita masih terjebak di dalam kebingungan-kebingungan yang gelap, yang membuat kita hanya kecewa, hanya marah, hanya menyesal, hanya itu semua. Maka sekarang saatnya kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah hidup ini dan anugerah persahabatan kita dengan Edita. Edita juga telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dia sangat mencintai STFT dan dia juga selalu berjuang membantu teman-teman romo yang sedang membutuhkan uluran bantuan dia. Maka sekali lagi kita pada kesempatan ini juga berterima kasih kepada Edita untuk jasa-jasanya bagi STFT, bagi gereja di Jember, di Banyuwangi, di Jember ya, dan juga di tempat-tempat lain. Terakhir ketika dia sebelum wafat sempat kontak dengan Romo Awan Widodo untuk konsultasi tentang masalah ramuan untuk menguatkan diri dalam menghadapi situasi itu. Semoga Edita selalu gembira pada hari ini dan selanjutnya diampuni segala dosanya, dan dia seperti dupa yang mengapul ke atas terus harum dan menuju ke keabadian. Dan di sana kita semua nanti juga akan berurutan untuk juga pergi ke tempat yang sama. Hidup hanyalah sekali, buatlah berarti. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Doa umat.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Tuhan sangat mencintai kita manusia sehingga Dia terus-menerus memperdengarkan suaranya agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Allah Bapa melalui Putranya Yesus Kristus dan memanjatkan doa permohonan kita. Kita berdoa, semoga Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga menerima saudari Edita Subagio yang telah menghadap Bapa 40 hari yang lalu. Semoga wafat dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan dan peneguh iman kami akan jaminan kebahagiaan beliau di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Kita berdoa semoga Bapa membuka pintu surga bagi saudari Edita Subagio dan menerima beliau bersama para malaikat dan para kudus beserta Bunda Maria dan semua orang yang hidupnya berkenan kepada Bapa. Marilah kita mohon. Kita berdoa semoga Bapa memberkati keluarga yang ditinggalkan agar mereka selalu mendapatkan ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Semoga Bapa menyertai mereka terus dan menambahkan iman mereka untuk selalu setia di dalam Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa semoga Bapa menguatkan saudara-saudari kita yang sedang bergulat dengan persoalan hidup, penyakit berat, kesepian tanpa cinta, dan segala jenis penderitaan di dunia ini. Semoga mereka bisa menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa semoga Bapa mengingatkan kita yang berkumpul di tempat ini. Semoga kita selalu saling mendoakan dan iman kita semakin diteguhkan bahwa kita tak bisa berpegang pada apapun yang ada di dunia ini selain hanya kepada Bapa semata. Semoga kita semakin mencintai Bapa dan selalu siap kapanpun kita dipanggil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami yang kami sampaikan kepadamu. Semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudari Edita Subagio yang sudah kau panggil menghadap hadirat-Mu. Bebaskanlah beliau dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu daripadanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahan. Bawalah persembahanmu nanti ke
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas santapan surgawi pada malam hari ini, yang kami rayakan untuk hamba-Mu Edita Subagio, yang telah menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Perkenankanlah ia mengikuti putra-Mu masuk ke dalam kemuliaan abadi, sebab semasa hidupnya ia telah menyatakan kesetiaan dan cinta kasih kepadamu. Kuatkanlah kami semua yang masih harus berjuang di dunia ini, agar kami selalu percaya dan berharap kepadamu, yang telah mengasihi kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya Franz, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fran karena melalui Fran, karena Edita satu bulan sebelum wafat menyempatkan diri untuk mengetik, padahal sebenarnya sudah kesulitan untuk menulis. Dia menulis 2 halaman untuk saya melalui kakak saya untuk mengucapkan ulang tahun imamat bulan ini. Maka kami sekeluarga dan kami seangkatan terima kasih kepada Fran atas nama Edita. Fran dan sekeluarga, demikian juga Yohanes Suryo, sekeluarga besar. Semoga kalian sudah bisa menerima kenyataan ini, bahwa kematian adalah anugerah Allah, di mana Edita sudah dianggap oleh Tuhan layak untuk kembali kepadanya. Tentang bagaimana cara akhir hidup itu bisa macam-macam jalannya. Kita sudah berusaha untuk memperjuangkan kehidupan itu sendiri, tapi sekali lagi hak prerogatif Tuhan untuk hal terakhir. Edita tidak hilang, Edita selalu hadir secara rohani bagi kita semua. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, dan kita secara khusus pada malam hari ini bagi Edita, dalam perjalanannya menuju kepada kerajaan abadi di surga, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi peringatan 40 hari almarhum Edita Subagio telah selesai. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari mohon untuk nanti tetap tinggal di dalam Zoom, karena saudara Anto dan Eti akan menampilkan kenangan video tentang Edita bagi kita semua. Terima kasih. Baik, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya di dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Tentu akan menjadi berkat dan juga menjadi teman seperjalanan Edita menghadap Bapa di surga. Bapak Ibu, mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera atau video dalam gadget Anda. Kami akan mengadakan sesi foto. Malam hari ini lebih dari 60 akun Zoom yang hadir. Mohon kerelaannya untuk membuka kamera dan video. Kami akan mengambil dari slide yang pertama.
Mohon bersiap-siap Bapak Ibu. Baik, slide selanjutnya. Baik, slide yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berkenan membuka video atau kamera Anda. Diucapkan terima kasih kepada keluarga besar Edita Subagio yang ada di Malang, Surabaya, Jakarta, dan Bandung, keluarga besar STFT Widya Sasana Malang, keluarga besar Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta, keluarga besar ITN Malang, keluarga besar Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan juga kami melihat ada beberapa Romo yang hadir pada malam hari ini. Kami sapa Romo Alparis dari Banjarmasin, Romo Pius Pandor, Romo Yusuf Ketut Prihatmono, Romo Agung Gede SVD, Suster Silvia KFS, Suster Wilfrida SCMM, dan juga Suster Vincentia FSGM yang berkarya di Papua. Terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman seangkatan sewaktu di STFT Widya Sasana Malang, Bapak Beslon Pandiangan di Medan, dan juga Bapak Anang Susetio di Manado. Bapak Ibu, kami keluarga dan juga tim Kor Yesu dari Jakarta sudah mempersiapkan video kenangan Edita. Mari bisa kita saksikan bersama. Who can say for certain? Maybe you're still here. I feel you all around me. Your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love, and you are watching over me from up above? Fly me up to where you are beyond a distant star. Upon tonight to see you smile, if only for a while to know you're there. A breath away is not far to where you are you gently sleeping here inside my dream? And isn't faith believing all power can't be seen? As my heart holds you just one beat away, I cherish all you gave me every day. 'Cause you are mine forever, love, watching me from above. And I believe that angels breathe, and that love will live on and never leave.
pathways that far to where you are. Selamat jalan Edita, semoga engkau beroleh kasih kekal karena kerahman ilahi di surga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Romo, Suster, berikut ada perwakilan dari keluarga. Silahkan, Frans, untuk menyampaikan atau menyapa para umat yang hadir malam hari ini. Para Romo, para Suster, keluarga Edita, saudara-saudara, sedulur-sedulur, rekan-rekan sejawat, teman dan sahabat Edita. Selamat malam. Malam ini kita sampai pada 3 hari rangkaian acara kepergian Edita Subagio, mulai dari 3 hari, 7 hari, dan malam hari ini 40 hari. Buat saya pribadi, rasanya waktu berlalu cepat. Tahu-tahu sudah 40 hari Edita pergi. Terus terang malam ini saya nggak menyiapkan apa-apa, karena semua sudah banyak saya bicarakan waktu misa 3 hari dan 7 hari. Tapi perkenankan saya malam ini menyapa. Biasanya ini paling akhir, sekarang saya balik di paling depan. Terima kasih buat tim Kor Yesu atas pelayanan Anda. Mulai dari sakitnya Edita di rumah sakit, sampai dia pulang ke rumah, sampai saat terakhirnya, saat tutup peti, saat pemakaman. Perayaan 3 hari, 7 hari, dan 40 hari malam hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada tim Kor Yesu yang bantu saya. Kalau enggak, saya juga enggak habis pikir bagaimana caranya. Oleh karena itu, saya terima kasih. Yang pertama buat Romo Budi Santoso, MSC. Vincentius Eko Yunianto, Mas Anto, Eti Herawati, Mbak Dian Moko, Mas Ari, Bu Yuli, Pak Parulian, dan orang-orang lainnya yang mungkin saya sedikit lupa namanya. Tapi saya tahu mereka ada di tim Kor Yesu. Terima kasih. Romo, Suster, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggal 13 Agustus yang lalu, waktu saya hadir di Misa Arwah di Paroki Kelapa Gading, saya intensikan Edita di Misa Arwah itu. Di Paroki Kelapa Gading itu kalau Jumat suka ada Misa Arwah. Kebetulan waktu itu romonya adalah Romo Wisnu. Apa yang menarik adalah apa yang Romo Wisnu bilang dalam homilinya. Saya akan kutip di sini. Romo Wisnu mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati, apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah kenangan.
Maka siapapun Anda yang hadir pada malam hari ini, saya percaya Anda semua punya kenangan terhadap Edita dalam hidup Anda, kapanpun itu. Anda mungkin banyak yang sudah kenal Edita sejak masa kecil, sejak sekolah di Santa Maria. Ada yang kenal Edita dari SMA, Saint Albertus Dempo, Malang. Ada yang kenal Edita waktu dia kuliah di STFP Widya Sasana, Malang. Termasuk Romo Step, Romo Didi, Anto, banyak lagi yang lain. Anda kenal Edita pada waktu dia studi lanjut di Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Atau Anda yang baru kenal Edita sama-sama menempuh program doktoral di STF Triarkara. Atau Anda yang kebetulan mengerjakan proyek, entah itu proyek di Hotel Batik, proyek pameran pendidikan Singapura di Jakarta, Yayasan Ronald McDonald, pembangunan sekolah Kinderfield, ataupun tergabung dalam komunitas-komunitas Anda bersama, Komsos, Paroki Kelapa Gading, grup fotografer, lingkungan, ataupun pada waktu dia berkarya di PT SAI dan Martina Berto. Saya yakin Anda semua punya banyak kenangan itu. Dan saya pikir kenangan itu memang baik. Oleh karena itu, kenanglah Edita. Dalam setiap perbuatan baiknya dalam hidup Anda. Romo Wisnu bilang, manusia akan tetap hidup kalau ada yang mengenang dia. Biarlah Edita tetap hidup dalam kenangan Anda. Bicara soal kenangan, jauh-jauh hari sebelum misa 40 hari, Etik sudah tanya ke saya, Frans, nanti misa 40 hari kamu mau sama Romo siapa? Saya nggak pikir panjang, saya nggak pikir muter-muter, saya langsung jawab, saya mau Romo Didit. Saya bilang sama Etik, Edit pasti setuju. Kenapa? Ya karena saya tahu Romo Didit cukup dekat dengan Edita dan kenal Edita sudah lebih lama daripada saya kenal Edita. Saya baru kenal Edita kan setelah dia pindah ke Jakarta karena mau kuliah di PPM. Saya tahu Edit sering bicara, konsultasi dengan Romo Didit. Dan hal-hal yang saya nggak tahu adalah, Anda semua tahu kan Edita itu orangnya kalau sakit nggak mau cerita sama orang, diem. Nggak mau orang lain sakit, nggak tahu orang lain tuh mau tahu kalau dia sakit. Tapi Romo Didit seringkali menghubungi Edit, dan dia tanya, Dit, aku merasa kamu ini ada sesuatu yang tidak baik. Kamu kenapa? Harusan dia ngaku jawab, ya di aku rodok sakit atau ada masalah apa. Sampai segitu jauhnya. Saya percaya Romo Didit punya banyak kenangan dengan Edita juga. Karena udah lama waktu kuliah di STFT, bareng waktu mereka masih belum tabisan, frater. Maka waktu itu Romo Didit tanya sama saya berapa hari yang lalu, seminggu, 2 minggu yang lalu, Frans, kamu punya enggak fotonya waktu kamu nikah? Aku minta dong. Oh iya boleh Romo, ada sih. Tapi minta maaf, nggak bisa sekarang karena saya lagi di rumah orang tua, saya bilang. Fotonya ada di Kelapa Gading. Nanti kalau saya balik ke Kelapa Gading, saya akan cari, saya akan kasih Romo. Karena janji adalah utang,
Begitu saya sampai di Kelapa Gading sebelum misa ini, saya cari foto itu. Dan saya berikan ke Romo Didi. Yang kedua, saya nggak tahu kenapa Romo Didi kemarin, berapa hari yang lalu sebelum misa ini, dia juga tanya ke saya, Frans, kamu punya nggak skripsinya Edita S1 di STFT? Waduh, saya bilang, kalau skripsinya Edita S1 ya saya kayaknya nggak punya tuh. Kayaknya sih ada di rumah Mahoni yang di Malang, saya bilang gitu. Apa Romo nggak bisa cari aja di STFT gitu? Saya nggak tanya ya perlunya apa gitu, tapi ya itulah. Betul apa yang dikatakan oleh Romo Didi. Jauh-jauh hari sebelum Romo Didi merayakan imamat pas 25 tahun bulan ini. Bersama-sama romo-romo yang lain. Ngomong-ngomong, Edita itu sangat bangga dengan angkatannya. Dia bilang angkatannya itu angkatan yang paling kompak. Terus dari satu angkatan paling banyak yang ditahbiskan. Dia bangga sekali. Ngomong-ngomong kalau di STFT itu biasanya yang mahasiswi memang jarang. Yang saya tahu, temannya dia ada beberapa suster dan almarhum Hinge Farida. Ya pantas aja kalau Edita itu populer. Satu lagi temannya dia yang mungkin saya nggak tahu tapi beda angkatan ya, Astuti ada di sini juga. Ya gimana dia nggak populer se-STFT pasti. Bulan Mei tanggal 11 Mei 2021. Betul seperti yang Romo Didi bilang, dia menulis satu tulisan untuk ulang tahun perak imamatnya Romo Didi. Memang tulisannya pendek. Dan itu tanggal 11 Mei 2021, saya ingat betul, itu 1 minggu pas sebelum dia kemo pertama. Kemo pertamanya tanggal 18 Mei, dan itu dia dalam kondisi yang ya masih oke sih, walaupun tadi Romo Didi bilang sudah susah, tapi dia masih oke lah, masih bisa nulis. Jadi saya nggak tahu ya, Edita itu mungkin tahu ya, kapan dia harus menulis di bulan itu, karena memang kenyataannya setelah bulan itu memang kondisinya memang sangat-sangat drop. Sesuatu yang dia persiapkan bulan Mei untuk perayaan imamatnya Romo Didi bulan ini. Dan romo-romo yang lain ya, yang saya tahu banyak. Didi itu pernah cerita sama saya, saking bangganya dia dengan lulusan angkatannya, banyak yang ditahbiskan, sampai orang yang ditahbiskan itu nggak muat di dalam gereja, jadi harus pakai gor. Gor itu gelanggang olahraga, benar ya Mas Santo ya? Edith cerita sama saya waktu itu. Antara lain di situ ada Romo Steph juga. Maka banyak sekali teman-teman yang memang pada waktu itu tahbisan bareng dan mungkin bulan ini juga sama-sama merayakan 25 tahun. Romo Didi, atas nama saya pribadi, atas nama Edita, selamat merayakan imamat yang ke-25 tahun pesta perak buat Romo Didi dan romo-romo yang lain. Saya cuma titip pesan. Kenanglah Edita dalam hidupnya. Buatlah dia tetap hidup dalam kenangan Anda. Saya titip doanya. Orang bilang 40 hari itu masa transisi. Saya juga nggak tahu. Tetapi di hari yang ke-40 ini, saya harus mengucapkan sekali lagi, Nik, selamat jalan. Semoga kamu sejahtera. Semoga jalanmu lapang. Buat Romo Didi, terima kasih buat share-nya. Terima kasih atas homilinya yang buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena terus terang saya selama ini 40 hari ini saya memang suka tanya sama Romo Didi.
Romo, kenapa ya? Saya ini dengan edit kok endingnya nggak bagus. Justru dia mau pergi kok saya ada masalah sama dia. Dan homili Romo Didik tadi sudah menjawab sebagian dari kegalauan hati saya. Romo Didik sudah menguatkan saya banyak sekali. Ya, Romo Didik, Romo Step tahu. Bahkan saya pribadi bicara juga dengan Romo Step. Mereka tahu. Saya terpuruk. Saya galau. Karena ya itu tadi, saya punya masalah ending yang nggak baik dengan Edita. Dan sudah dijelaskan sama Romo tadi. Terima kasih Romo Didik. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Romo, Tuhan memberkati pelayanan Koryesu. Di akhir kata, Romo, suster, Bapak, Ibu, saudara sekalian, teman-teman, terima kasih yang sudah datang join malam hari ini. Terima kasih buat doa-doanya. Saya titip doanya. Teruslah berdoa untuk Edita. Semoga Tuhan memberikan Anda kesehatan, rezeki melimpah, dan kesejahteraan bagi Anda dalam hidup Anda. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Fran, sebagai wakil keluarga. Terima kasih untuk kehadiran Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga ini menjadi kenangan bagi Edita dan juga keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih untuk Romo Didik yang sudah mempersembahkan Ekaristi pada malam hari ini. Sebagai akhir acara, mari kita tutup dengan lagu penutup. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya